Ada hal menarik ketika saya mengajar di kelas kampus 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Pulang Pisau tentang suatu alat yang bisa mengukur suatu baik dan buruknya tentang sesuatu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Nah, pada permulaan kelas saya membuka dengan pertanyaan yang cukup menggelitik. Nah, sekarang kita berandai-andai ya teman-teman. Ada suatu pertanyaan nih yang kita berandai-andai tentang filsafat etika ya. Bagaimana kalau kamu mengetahui ibu atau bapak kalian sedang berselingkuh? Oke, itu ada sebuah pertanyaan dari filsafat etika. Lah, bukannya filsafat belajar tentang bagaimana kalau bisa salaman cium tangan, atau kalau mau masuk ketuk pintu dulu, atau kalau seseorang memasukkan baju ke dalam celana. Bukan teman-teman ya, itu bukan etika, itu namanya adalah etiket. Nah, sekarang kita belajar tentang etika. Yap, kami sedang belajar tentang etika administrasi publik. Namun sebagai pengantarnya, di sini saya membahas lebih dalam tentang etikanya karena mahasiswa harus tahu dulu tentang etika sebelum mengaitkan dengan administrasi publik. Bicara tentang etika, maka tidak jauh-jauh kita bicara tentang filsafat moral, di mana etika bisa diartikan secara sederhana adalah suatu ilmu yang mengajak kita untuk melihat baik dan buruknya ya. Dalam artian di sini penjelasannya melalui nalar dan juga rasio. Betul sekali bahwa pendekatannya melalui pendekatan yang rasional. Tapi supaya kita tidak tersesat ya, kita melihat bagaimana pendapat para ahli ya. Kita bisa lihat di sini pendapat dari Mustafa ya. Dia mengartikan bahwa etika itu adalah ilmu yang menyelidiki, menyelidiki perilaku baik dan buruk. Artinya ditekankan adalah perilaku baik dan buruk ya. Di sini menyelidiki perilaku baik dan buruk yang memperhatikan sejauh mana perbuatan manusia diketahui oleh akal pikirannya sendiri. Nah, di sini berarti kita bicara tentang pendekatan yang rasional ya, pendekatan yang bagaimana sesuai dengan pemikiran kita. Artinya di sini teman-teman bisa memahaminya bahwa memang ya etika itu adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang melihat dan juga menimbang yang namanya baik dan juga buruk. Artinya di sini kita dituntut untuk berpikir menggunakan otak kita. Nah, etika itu terbagi atas 3 jenis ya. Ini menurut pendapat dari filsuf Yunani, yaitu diantaranya Aristoteles dan juga Plato. Di antara 3 itu, jenis yang pertama adalah konsekuensialisme. Lalu jenis yang kedua adalah deontologi. Dan jenis ketiga adalah etika kebajikan. Kita masuk ke dalam jenis etika ya, supaya kita lebih memahami suatu etika. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Konsekuensialisme dulu. Ini dipahami sebagai ilmu yang mengajak kita melihat baik dan buruk dari konsekuensinya tindakan teman-teman terhadap sesuatu. Kalau misalnya tindakan tersebut adalah kebahagiaannya meningkat dan keuntungannya juga meningkat, maka itu disebut dengan etika yang baik. Sedangkan kebalikannya ya, kalau perbuatan atau konsekuensi dari teman-teman itu malah memunculkan kerugian, ketidakbahagiaan, dan minim keuntungan, maka itu disebut etika yang buruk. Baik dan buruk itu diukur dari tingkat kebahagiaan dan keuntungan. Pertanyaan saya tadi ya, kalau teman-teman mendapati atau mengetahui orang tuanya, ibu atau bapaknya selingkuh, apa yang akan teman-teman lakukan? Kemungkinan sih ada 2 ya, melaporkan atau diam saja. Kalau misalnya dari tindakan tersebut kebahagiaannya lebih tinggi, keuntungan lebih tinggi, misalnya kalau saya laporkan jangan-jangan saya tidak diurus lagi, kalau saya laporkan jangan-jangan saya tidak diberi makan lagi gitu, atau tidak diberikan jajan lagi, lebih baik saya diam gitu ya. Tapi itu adalah pendapat dari jenis etika konsekuensialisme. Yang kedua ya, kita kedua dari etika deontologi. Deontologi ini merupakan etika, suatu ilmu yang mengajak kita melihat yang namanya baik dan buruk, namun dari sudut hukum moral ya.
dari sudut hukum moral. Artinya ya jahat gitu, ya baik, ya buruk gitu. Tidak ada konsekuensinya. Jadi karena berdasarkan hukum moral, hal tersebut tidak ada kebohongan yang baik, maksud dari deontologi tersebut ya. Jadi tidak ada Robin Hood ya, tidak ada Joker di dalam serial The Batman gitu, terus tidak ada Eren ya di Attack on Titan. Jadi deontologi itu menetapkan bahwa ya jahat, terus baik gitu ya. Tapi ya kita masih mempunyai jenis etika yang ketiga, yaitu etika kebajikan ya, atau bisa juga dibilang etika kebaikan. Ini saya ambil dari pendapat dari Aristoteles, teman-teman ya. Itu muridnya Plato. Mereka merupakan filsuf asal Yunani ya, yang membahas tentang etika. Jenis etikanya adalah bukan dari konsekuensinya, oke? Bukan juga dari hukum moralnya, tapi dari orangnya, oke ya. Jadi etika kebajikan itu suatu ilmu yang mengajak kita melihat baik dan buruknya dari orangnya, teman-teman. Jadi subjek dan objeknya adalah orangnya gitu ya. Kenapa orangnya? Jadi Aristoteles itu mengungkapkan bahwa kalau orangnya baik itu pasti berasal dari keluarga yang baik, dari lingkungan yang baik, gitu, dari pergaulan yang baik, dan juga dari apa yang dia pakai gitu ya. Kebalikannya, orang itu akan buruk ya, dilihat dari lingkungannya buruk, lalu apa yang dia kenakan juga buruk, yaitu mempengaruhi dari orangnya. Karena Aristoteles menyatakan bahwa mata air yang bersih itu ya muncul dari tempat yang bersih. Nah, jadi di sini kita melihat 3 jenis etika ya, dari 3 pendapat yang berbeda. Nah, dari 3 buah jenis etika tersebut yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari filsuf Yunani, saya melempar suatu pernyataan menarik kepada mahasiswa dan pun ditanggapi menarik juga oleh mahasiswa. Saya ada pertanyaan, barangkali dari teman-teman yang bisa bantu jawab ya. Pertanyaan adalah, kalau kita melihat kasus dari jenis etika ini, apakah Thanos itu etikanya baik atau buruk? Oke, bagi teman-teman yang nggak kenal Thanos ya, jadi saya mau cerita sedikit. Thanos itu merupakan suatu antagonis ya di dalam film berjudul Avenger ya. Jadi ceritanya Thanos ini dia pengen untuk memusnahkan setengah populasi yang ada di semesta. Jadi dia mengumpulkan kelima Infinity Stone supaya dia bisa memusnahkan separuh populasi yang ada di semesta. Nah, itu adalah Thanos ya. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nih, etikanya baik atau buruk? Ya dari cerita Bapak sih itu jahat, Pak. Oke. Jahat ya. Ya. Kenapa jahat? Mas Ahmad Aryo ya. Ya kan itu kan mau apa tuh, menguasai separuh alam semesta. Itu kan jahat tuh, Pak. Jahat ya. Ya. Oke, boleh. Terima kasih Mas Ahmad Aryo. Ada lagi yang mau pendapat? Kalau saya pribadi, Iya. kalau kita nonton Avengers itu sebenarnya kisahnya Thanos itu ya itu kan dari dunia apa ya namanya, dunia ya lain lah. Kalau menurut saya karakternya itu sebenarnya dia baik. Kenapa baik? Karena yang pertama. Sebelum dilanjutkan, berarti di sini ada 2 pendapat ya. Oke, lanjut Mas Adi. Nah, kenapa saya ngomong baik? Kalau kita flashback sebenarnya, kalau ngikutin alur, itu ada alurnya. Thanos itu, Thanos itu kan dari kecil dia kan mau memusnahkan. Nah, sebenarnya memusnahkan itu karena dia itu punya kayak impian bahwa manusia itu hanya bisa merusak gitu loh. Jadi dia tuh pengen memusnahkan setengah aja supaya alam itu tetap stabil, nggak jadi rusak oleh perbuatan kita gitu. Oke. Jadi malah Mas Adi bilang bahwa Thanos itu intinya sebenarnya baik ya, sebenarnya. Ada lagi yang mau pendapat, karena ini menarik banget nih. Karena ada pro kontra teman-teman ya, dari cerita bahwa ada satu karakter komik yang diadaptasi gitu ya, yang visinya adalah memusnahkan separuh populasi yang ada di alam semesta gitu ya. Tapi
ada cerita di balik semua itu gitu. Itu Mas Adi ya. Mas Ahmad Aryo tadi bilang jahat gitu ya dari statement saya sebelumnya. Sedangkan Mas Adi dia melihat dari sudut pandang masa lalunya bahwa tindakannya tersebut ada alasannya gitu Mas Adi ya. Menariknya bahwa ada dua pendapat yang berbeda ya menanggapi contoh kasus ini ya. Penjelasannya gini, kita bisa mengkaitkan banyak hal ya terkait etika. Mas Ahmad Aryo betul dan Mas Adi juga betul. Jadi jawabannya tidak ada yang salah, tergantung dari sudut kita memandangnya. Thanos dia ingin memusnahkan separuh populasi yang ada di semesta, dan itu menurut Mas Ahmad Aryo itu jahat ya, itu buruk karena dengan dampak dimusnahkannya separuh populasi yang ada di alam semesta, artinya ada saja orang yang kehilangan orang terkasihnya. Ya di film sudah dijelaskan ya bahwa dengan dampak hilangnya separuh populasi di semesta termasuk di bumi ya, banyak banget orang-orang hebat yang hilang, banyak banget kesedihan ketika melihat orang terkasihnya hilang gitu ya, dimusnahkan. Dan itu adalah tindakan yang jahat. Itu menurut deontologi. Oke? Itu menurut etika deontologi. Sedangkan Mas Adi dia melihat etika dari konsekuensinya, konsekuensialisme ya. Thanos punya alasan kenapa harus memusnahkan separuh populasi yang ada di semesta. Karena dia pikir dunia ini, semesta ini sudah kebanyakan orang. Dampak dari banyaknya populasi tentunya berdampak ke kerusakan lingkungan, makanan yang berkurang, bahan bumi yang semakin dikuras, dan banyak populasi, banyak juga orang yang jahat. Oke, bagaimana kalau misalnya di setengah populasi di alam semesta dihilangkan, setengahnya memiliki hidup yang sejahtera? Bagaimana kalau seperti itu? Jadi dua-duanya adalah tindakan yang benar, dan dua-duanya memiliki tindakan yang salah juga di saat bersamaan. Jadi benar dan salah itu yang saya jelaskan tadi tentang etika tergantung dari sudut pandang etikanya dari mana. Mas Adi memandang bahwa Thanos itu etikanya baik karena pandangannya dari konsekuensialisme, sedangkan Mas Ahmad tadi memandang bahwa dia salah. Betul bahwa dia salah karena Mas Ahmad memandang suatu etikanya dari deontologi. Memang suatu pengajaran akan lebih menarik. Jadi selain kita belajar teori, praktek, juga diberikan suatu contoh yang dekat dengan kita ya. Apalagi kaum muda, kayaknya sangat minim tidak tahu mengenai hal-hal seputar film dan hiburan-hiburan lainnya. Jadi menjawab tentang pertanyaan awal saya tadi, bagaimana kalau teman-teman atau kita mendapati orang tua kita, ayah atau ibu sedang berselingkuh dengan orang lain? Jawabannya ya tergantung pendekatan kita, tergantung diri kita, dan tergantung lingkungan yang kita jalankan bagaimana. Karena setiap kehidupan orang itu berbeda-beda. Maka dari itu penting untuk bisa mengetahui diri sendiri dan juga lingkungan. Oke, sekarang saya sedang ada di Banjarmasin, sedang perjalanan ke Pulang Pisau, sambil menikmati es krim Mishwe, yang menurut saya ternyata es krimnya enak banget ya. Ini salah satu es krim yang terenak yang pernah saya rasakan. Karena saya sedang menyetir sendiri, jadi memang penting mengetahui poin utama, dan salah satunya yaitu kalau misalnya capek atau ngantuk, ya menepi dulu, rehat dulu, istirahat dulu, bisa sambil menikmati hidangan atau hal-hal gabut, misalnya kayak saya membuat video di tengah-tengah perjalanan supaya ya lebih fresh aja. Karena dalam berkendara, keselamatan adalah hal yang paling utama buat diri kita dan juga buat penumpang yang ada di dalamnya. Kelas ini dan video ini akan saya tutup dengan suatu filosofi dari filsuf Yunani ya, yang judulnya adalah Kita Bagaikan Botol Yang Kosong. Karena saya nggak punya botol, jadi saya menggunakan cup Mishwe aja ya sebagai perumpamaannya. Kita bagaikan gelas atau cup yang kosong. Tadi ketika saya beli Mishwe ini dengan varian es krim bobanya, saya membeli dengan harga 18.000 dan worth it sih. Saya suka dengan esnya lembut dan juga
manisnya juga manis yang segar gitu, nggak bikin seret di tenggorokan. Harganya 18.000. Oke, saya buang isinya, lalu saya isi dengan air mineral ya, air aqua deh gitu, dengan kira-kira ya 200 sampai 300 ml. Saya isi dengan air mineral, air aqua, kira-kira harga jualnya kalau di Indomaret ya 3.000 sampai 4.000 ya. Oke, itu kalau air mineral nih. Lalu kita buang lagi, diisi dengan jus alpukat. Berapa kira-kira harga jualnya? Ya kita kira-kira aja 10.000 lah ya harganya. Lalu kita buang lagi, kita isi dengan madu. Kita isi madu penuh. Harga jualnya kira-kira ya, kalau madu asli teman-teman ya, madu asli 200.000 sampai 150.000. Kita buang lagi. Ini membazir ya teman-teman, membazir. Tapi ini perumpamaan ya. Kita isi lagi dengan air comberan, air yang keruh dan berbau. Berapa kira-kira harga jualnya? Nggak ada? Nggak, saya kasih deh ke teman-teman. Apakah teman-teman mau menerimanya? Belum tentu kan? Air comberan yang keruh dan berbau. Begitulah filosofi dari kita adalah botol kosong, atau di sini cup ya. Kita adalah suatu botol kosong di mana kita adalah orang yang sama ya. Kita adalah orang sejajar. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita dipersatukan oleh alma mater yang sama. Di dalam masyarakat kita dipersatukan dengan posisi yang sama. Pun kita di mata Maha Kuasa adalah orang yang sederajat. Lalu yang membedakan kita dan orang lain adalah isinya. Jadi terserah teman-teman mau mengisi cup ini atau botol ini dengan apa. Apakah mengisi dengan Mishwe ya, varian es krim yang enak ini, atau mengisi dengan air mineral, alpukat, madu, atau mengisinya dengan air comberan yang berbau. Nah, maka dari itu saya rasa isilah botol kosong ini dalam artian kita dengan mengisinya madu ya. Jadikan diri kita berharga dengan mengisi diri kita dengan etika yang baik, sikap yang baik, terus belajar, terus menambah ilmu, dan selalu berpikir positif ya, mindset yang bagus. Dalam ilmu etika, kita belajar tentang tingkah laku, kita belajar tentang melihat yang namanya baik dan juga buruk. Akhirnya kembali ke kita lagi. Di dalam ilmu kepemimpinan pun bukan cuma ilmu kepemimpinan yang ditonjolkan, namun juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, minim resiko, namun tinggi keuntungannya. Itu saja bersama saya Irfan Yazid. Jangan lupa di like kalau kalian suka, subscribe, dan bagikan video ini kalau agaknya memberikan manfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Ini Mishwe ini pantesan banyak gerai di mana-mana ya, banyak cabang di mana-mana, enak soalnya. Mishwe atau Misu?